Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Hasan Saifullah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing, dan yang saya banggakan, saya cintai, yaitu teman-teman sekalian kelas PBA 3B. Saya Dita Rizky Amalia. Di sini saya akan memaparkan presentasi tentang pembelajaran bahasa versus pemerolehan bahasa dan kompetensi versus performansi. Baik, langsung saja ke materi yang pertama tentang pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Kita bahas satu persatu. Pemerolehan bahasa. Apa sih pemerolehan bahasa itu? Oke, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerolehan diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan memperoleh. Sedangkan pemerolehan bahasa sendiri adalah proses yang berlangsung di dalam otak kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibu. Sekali lagi, pemerolehan bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibu. Yang kedua yaitu pembelajaran bahasa. Sebelum kita tahu pengertian pembelajaran bahasa, kita juga harus tahu pengertian belajar itu apa. Pengertian belajar. Belajar adalah proses terjadinya perubahan yang relatif menetap yang dihasilkan dari suatu pengalaman berupa latihan-latihan atau interaksi yang ada di lingkungan atau interaksi dengan lingkungan. Itu pengertian belajar. Sedangkan pengertian pembelajaran bahasa itu sendiri yaitu proses penguasaan bahasa baik pada bahasa pertama ataupun bahasa kedua. Jadi kesimpulannya itu pembelajaran bahasa adalah suatu kegiatan pengupayaan siswa yang dapat mempelajari sesuatu dengan cara efektif dan efisien yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pelajar dalam komunikasi, baik itu secara lisan ataupun secara tertulis. Itu pengertian dari pembelajaran bahasa. Dalam pembelajaran bahasa juga ada proses penguasaan bahasa, dan proses penguasaan bahasa itu terbagi menjadi dua, yaitu penguasaan secara alamiah dan yang kedua yaitu penguasaan secara formal. Selain ada pengertian dan proses penguasaan bahasa, pembelajaran bahasa juga mempunyai tujuan loh. Tujuannya itu adalah sebagai keterampilan komunikasi dalam berbagai konteks komunikasi dan kemampuan yang dikembangkannya, meliputi daya tangkap, makna, dan mengekspresikan diri dengan berbahasa. Pembelajaran bahasa juga mempunyai tipe pembelajaran bahasa ada dua. Yang pertama tipe naturalistik dan yang kedua yaitu tipe formal. Tipe naturalistik itu adalah tipe yang berlangsung secara alami, yakni di lingkungan secara alami. Tipe naturalistik juga hampir sama dengan pemerolehan bahasa yang pertama. Hanya saja yang membedakannya adalah kesadaran dan kesengajaan. Yang kedua yaitu tipe formal. Tipe formal ini berlangsung dalam pendidikan dan memiliki sarana prasarana penunjang seperti sekolah maupun kursus. Setelah kita mengetahui tentang pengertian pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa, kita juga harus tahu apa itu persamaan dan perbedaan antara perolehan bahasa dan pembelajaran bahasa.
persamaan antara pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa itu ada 5. Yang pertama, praktik. Yang kedua, meniru. Yang ketiga, memahami. Yang keempat yaitu runtun dalam keterampilan bahasa. Dan yang terakhir yaitu mempelajari kaidah-kaidah bahasa. Maksud praktik di sini yaitu karena praktik merupakan syarat wajib untuk memperoleh maupun ketika sedang pembelajaran bahasa seperti itu. Jadi praktik itu adalah syarat wajib, makanya sama-sama ada pada pemerolehan bahasa dan ada juga pada pembelajaran bahasa seperti itu. Meniru. Maksud meniru di sini adalah meniru model pemerolehan atau pembelajaran, meliputi aspek suara dan kalimat. Metode menggunakannya yang diperoleh pembelajaran adalah berasal dari model yang ditirunya, yaitu guru dan penutur asli. Selanjutnya, memahami. Maksud memahami di sini yaitu karena secara alami pembelajar itu memahami bahasa terlebih dahulu sebelum ia menggunakannya. Betul kan? Sebelum kita menggunakan bahasa, yang terlebih dahulu kita lakukan yaitu memahami. Seperti itu. Selanjutnya yaitu perbedaan. Kalau perbedaan ini hanya ada 3. Yang pertama, pemerolehan bahasa itu berkaitan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa itu berkaitan dengan bahasa kedua. Bisa ditangkap ya? Bisa dimengerti? Selanjutnya yang kedua, perbedaan yang kedua yaitu pemerolehan bahasa itu secara bawah sadar dan alamiah, sedangkan pembelajaran bahasa itu secara sadar dan disengaja. Yang ketiga yaitu pemerolehan bahasa lebih dominan makna proses mengetahui, sedangkan pembelajaran bahasa itu lebih dominan kepada proses memahami sebelum mengetahui. Seperti itu. Selesai sudah kita membahas tentang pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Sekarang kita akan membahas tentang kompetensi versus performansi. Oke, kompetensi. Kompetensi itu mengacu pada pengetahuan dasar tentang suatu sistem, peristiwa, atau kenyataan. Kompetensi ini bersifat abstrak loh. Bersifat abstrak, tidak dapat diamati, atau juga tidak bisa diobservasi. Lah, kenapa kan ya? Kenapa kompetensi itu tidak bisa diamati dan tidak bisa diobservasi? Jawabannya yaitu karena kompetensi itu ada dalam pikiran manusia. Kompetensi itu terdapat dalam pikiran manusia, makanya tidak bisa diobservasi atau diamati. Tetapi ada juga yang bisa diamati, hanya saja bukan kompetensinya sendiri. Tetapi itu adalah gejala-gejala kompetensi yang tampak dari perilaku kebahasaan manusia. Ada yang tahu apa saja? Ya, gejala-gejala kompetensi yang tampak itu adalah contohnya berbicara, berjalan, menyanyi, menari, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada performansi. Performansi itu merupakan perwujudan atau realisasi kompetensi yang dapat diamati secara jelas dan nyata. Contohnya seperti tadi, seperti berbicara, menulis, dan juga komprehensi seperti menyimak dan membaca pada peristiwa-peristiwa ahli bahasa. Dalam kenyataan aktual, performansi ini tidak sepenuhnya mencerminkan kompetensi kebahasaan. Jadi sekali lagi dalam aktual itu performansi tidak sepenuhnya mencerminkan kompetensi kebahasaan. Performansi terdiri dari 2 proses. Yang pertama proses pemahaman
Dan yang kedua yaitu proses penerbitan. Oke, yang pertama tadi proses pemahaman. Proses pemahaman itu melibatkan kemampuan mengamati atau mengekspresi kalimat-kalimat yang didengar. Sedangkan proses penerbitan yaitu adalah melibatkan kemampuan menghasilkan kalimat-kalimat sendiri. Jadi beda ya. Yang tadi proses pemahaman itu proses yang melibatkan kemampuan kita untuk mengamati kalimat yang didengar, kalimat yang didengar. Sedangkan proses penerbitan itu kemampuan kita untuk menghasilkan kalimat-kalimat sendiri, seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena saya juga masih belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.